Selamat pagi Mbak Zarima. Pagi juga Kak. Oke, benar ya dengan Mbak Zarima? Iya, benar. Oke, ya Mbak Zarima, gimana nih perjalanannya hari ini? Apakah lancar? Atau bagaimana? Tadi lumayan macet sih Kak. Mungkin ya karena apa itu orang-orang pada berangkat kerja ya dan anak-anak berangkat sekolah, jadi kayak benar-benar macet banget tadi. Dan maaf juga saya telat dikit. Gak apa-apa, tapi semuanya aman kan ya Mbak Zarima? Iya, alhamdulillah. Oke. Apakah setelah ini Mbak Zarima ada kegiatan lain? Kebetulan nggak aja sih Kak, hari ini lagi free tadi sampai siang. Oke, jadi kita melakukan konseling ini aman ya? Aman. Oh ya Mbak Zarima, apakah posisi duduk Mbak Zarima ini sudah nyaman? Iya, sudah nyaman sekali. Kemarin malam kan Mbak Zarima chat saya kalau Mbak Zarima lagi ada permasalahan yang ingin kita selesaikan di sini. Oke, mungkin di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Elo. Mbak Zarima bisa panggil saya Bu Elo, Mbak Elo atau Kak Elo biar lebih akrab ya. Iya. Karena Mbak Zarima mempunyai permasalahan yang lumayan cukup berat, maka di sini kita akan selesaikan bersama-sama dan apa yang kita sampaikan di sini ya sudah kita selesai di sini. Saya akan menyampaikan asas-asas kerahasiaan dan asas keterbukaan maupun asas kesukarelaan. Apakah Mbak Zarima ke sini sukarela untuk datang konseling pada pagi hari ini? Iya, saya dengan sangat suka ya akan konseling tadi pagi ya. Oke, jadi tidak ada keterpaksaan ya Mbak Zarima? Tidak ada sama sekali. Oke, jadi waktu konseling kita pada pagi hari ini sekitar 25 sampai 30 menit ya. Ya, jika dirasa belum selesai, kita bisa cukupkan di kemudian hari. Kita bisa schedule ulang gitu ya Mbak Zarima. Ya, baik. Oh iya, Mbak Zarima kan kesini pasti ada suatu permasalahan yang ingin kita selesaikan. Mbak Zarima selesaikan. Ya, kalau boleh tahu ada apa ya Mbak Zarima? Ya, sebenarnya saya itu akhir-akhir ini kayak saya tuh kehilangan motivasi buat belajar gitu loh Mbak. Kayak saya tuh dulunya bener-bener kalau ngerjain tugas nih misalnya, saya bener-bener harus sempurna, nilaiku nanti harus bagus, pokoknya misalkan nilaiku tuh nggak sesuai apa yang gue inginkan, itu saya bener-bener kayak apa ya ini yang menyebabkan nilaiku nggak yang sesuai saya inginkan gitu. Saya terus dulu itu berani tanya ke guru saya kayak ini kenapa ya Bu gitu, saya benar-benar kayak bisa dikatakan ya cukup ambis lah saya dulu. Nah tapi akhir-akhir ini saya tuh kayak merasa tiap mengerjakan tugas ya udah yang penting saya kerjakan, entah itu hasilnya benar atau salah ya udah terserah. Kayak saya akhir-akhir ini lebih merasa gimana ya, kayak nggak terlalu memperdulikan terkait benar atau salahnya seperti dulu lagi gitu, kayak yang penting saya kerjain. Oke, jadi permasalahan Mbak Zarima ini seperti motivasi belajar Mbak Zarima ini turun gitu. Iya benar sekali Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih, coba Mbak Zarima ingat-ingat, kira-kira kapan pertama kali Mbak Zarima ini mulai motivasinya itu, motivasi belajar itu turun gitu? Kayaknya sih waktu ini sih Kak, apa, kan sekarang ini saya sudah berkuliah ya, dan tugas itu banyak banget, dan saya juga ikut organisasi, jadi kayak mungkin ya di situ saya kurang bisa mengatur waktu gitu loh. Jadi kayak mereka berdua ini bertabrakan, jadi kayak saya dituntut harus menyelesaikan tugas organisasi dan juga saya harus menyelesaikan tugas di perkuliahan juga. Dan di semester ini SKS-nya menurut saya kayak ya lumayan banyak, dan tugas itu biasanya di semester sebelumnya kan kayak misalkan nggak tiap pertemuan ada gitu. Nah di semester ini tuh tiap pertemuan ada, jadi kayak saya tuh bener-bener kayak keteteran gitu loh. Nah disitulah saya mulai kayak ngerjain tugas, ya udah yang penting hari ini kelar, besok kelar gitu. Oke, jadi waktu juga ya Mbak Zarima susah mengatur waktu sehingga keteteran dan motivasi belajar Mbak Zarima ini turun. Iya benar sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Zarima, eh, dulu waktu semester 1 atau semester 2 itu apakah Mbak Zarima itu juga mempunyai motivasi belajar yang
ya sudah gitu-gitu aja, atau justru semangat dan ambis gitu? Kalau ambis sih sudah enggak, tapi saya masih memiliki semangat Kak. Kayak tugas saya ini harus benar-benar bagus gitu. Saya jadi kayak misalkan habis kerjaan itu benar-benar saya teliti kayak bolak-balik gitu. Saya masih mempunyai semangat, tapi ya waktu akhir-akhir ini kayak misalkan saya lihat sekali aja, udah saya share gitu sih. Enggak seperti yang semester 1 semester 2. Oke. Ada kegiatan atau hal lain nggak yang Mbak Sarima pernah coba untuk keluar dari zona tersebut? Pernah sih, saya pernah mencoba kayak misalkan nih ada salah satu matkul, nah itu kan dimana matkulnya kita presentasi ya, dan di situ eh, kayak tugasnya itu individu, jadi tiap habis presentasi itu direvisikan gitu oleh dosennya. Itu setiap pulang kampus saya pernah coba kayak langsung merevisinya gitu, tapi eh, tetap berdistract dengan tugas organisasi saya, kayak ya mereka juga meminta deadline yang cepat gitu, saya kayak akhirnya tetap keteteran lagi gitu. Kalau boleh tahu seberapa penting sih tugas atau pekerjaan Mbak Zarima sekarang dibanding kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan organisasi Mbak Zarima? Ya kalau sebenarnya sih lebih penting kuliah ya, tapi ya gimana, kita nggak maksud saya itu nggak bisa kalau harus kuliah penting ya. Menurut saya ya dua itu tanggung jawab saya. Kalau saya udah masuk ya saya harus terima konsekuensinya. Cuman ya itu saya jadi keteteran gitu kan. Oke, dari skala 1 sampai 10 nih, seberapa penting dan seberapa ingin Mbak Zarima untuk kembali lagi ke motivasi seperti dulu? Mungkin 8 ya kak. Kenapa 8? Ya karena kan ini masih saya di tahap ingin rencanakan mencoba gitu. Nah, nanti ada kalanya, jika ada kalanya kayak terkendala ataupun bagaimana, tapi saya sangat banget ingin merubah perilaku itu sih kak. Kayak saya nggak mau ngecewain orang tua saya gitu loh, kayak mereka udah bekerja keras kan untuk saya, biaya saya, tapi saya di sini tuh malah nggak bersungguh-sungguh gitu. Oke. Tadi kan Mbak Sarima bilang kalau dari skala 1 sampai 10 Mbak Sarima pilih angka 8. Semisal Mbak Sarima sudah melakukan dan semaksimal mungkin sudah melakukan hal tersebut, mungkin nggak skala 8 itu nyampai di Mbak Sarima? Mungkin karena ya saya biasanya tuh kalau melakukan sesuatu hal, kalau saya udah niat itu dapat terlaksanakan, cuman ya kadang itu kayak terdistract kegiatan-kegiatan yang mendadak gitu. Oke, jadi artinya Mbak Zarima ini selalu yakin kalau Mbak Zarima ini mempunyai keteguhan untuk melakukan hal yang Mbak Zarima inginkan atau Mbak Zarima ingin capai gitu. Iya, soalnya tiap saya punya misal nih saya pengen beli sesuatu, saya itu pasti bisa menggapai itu, tapi ya saya harus sabar, misalnya harus nabung dulu gitu, tapi saya pasti bisa. Tapi ya di tengah-tengah jalan itu pasti ada aja kendalanya, misalnya saya udah nabung khususnya hari ini 50, nanti kayak ada aja yang terkadang kan ada ya beberapa momen itu uang itu tiba-tiba keperluannya nggak ada dalam list kita, misalkan kayak tiba-tiba sakit, nah itu kan otomatis kadang ngambil tabungan gitu sih kak, jadi bisa tapi pasti ke distract gitu. Oke, jadi menurut Mbak Zarima pasti bisa. Iya, Oke, insya pasti Allah bisa. ya. Oke, coba kalau Mbak Zarima nih, bayangkan atau Mbak Zarima coba lakukan nih terhadap motivasi belajar Mbak Zarima yang turun. Tadi kan Mbak Zarima bilang kalau Mbak Zarima pengen sesuatu, pengen beli ini itu, pasti harus nabung dulu, harus usaha dulu, lalu bisa kebeli barang itu kan. Iya. Meskipun ke distract dengan hal-hal lain. Coba deh Mbak Zarima lakukan kayak, tadi kan Mbak Zarima bilang kalau Mbak Zarima juga ada tugas organisasi, ada tugas kuliah juga. Tapi Mbak Zarima setiap ada revisian dari dosen, Mbak Zarima selalu
kerjakan di kos maupun dimanapun? Iya, tapi ya nggak, kalau itu saya mencoba nggak semua matkul gitu. Jadi cuman beberapa gitu saya mencoba menerapkan seperti itu. Tapi menurut Mbak Zarima itu berhasil nggak di Mbak Zarima? Berhasil. Jadi ketika tiba-tiba ada deadline saya tuh nggak bingung gitu loh. Saya ya udah tinggal nungguin aja. Soalnya saya udah selesai gitu sih. Oke, jadi setelah Mbak Zarima melakukan hal tersebut, gimana nih perasaan Mbak Zarima? Apakah Mbak Zarima masih uring-uringan, Mbak Zarima masih bingung, atau Mbak Zarima ini merasa lega? Sedikit lebih lega ya. Soalnya ya kalau biasanya ngerjain tugas sebelum deadline itu kan kayak pasti kita keteteran banget, kayak susah banget, tiba-tiba pikiran buntu, terus tiba-tiba laptopnya rusak gitu sih kak. Jadi menurut saya bisa lega kayak plong gitu sih. Oke, nah dari semua yang Mbak Zarima ceritakan tadi, selain merevisi tugas-tugas dari dosen, mungkin dari beberapa matkul saja nih, kira-kira ada langkah lain nggak selain itu? Mungkin dengan ini sih kak, ya saya lebih bisa memanajemen waktu, misalkan kayak pulang dari kampus istirahat dulu, kayak seperti buat jadwal schedule saya gitu. Nanti waktu jam segini sampai jam segini buat ngerjain tugas, jam segini buat handle organisasi, mungkin seperti itu sih kak. Oke, jadi memanage waktu yang tepat gitu. Iya. Oke, mungkin Mbak Zarima bisa terapkan mulai dari kesalahan-kesalahan Mbak Zarima di setiap matkul. Lalu Mbak Zarima terapkan nih manajemen waktu. Lalu Mbak Zarima tarik lagi untuk melakukan revisi dengan schedule ke schedule Mbak Zarima itu. Bisa nggak kira-kira Mbak Zarima? Kayaknya bisa, tapi saya masih takut kalau ke distrak itu kak. Soalnya ya gimana ya, pimpinan saya saat ini tuh kayak dia ya sedikit egois gitu loh. Jadi kayak misalkan dia maunya A, saya ya harus nurutin maunya A gitu. Nah kebetulan saya kan di organisasi ini, saya jadi sekretaris ya. Jadi kayak ya misalkan dia buat rencana apa gitu, ya pasti saya yang buat notulennya. Terus tiba-tiba kalau ada perubahan ya pasti saya yang ganti seperti itu kak. Jadi kayak mungkin bisa, tapi saya takut kalau ya ke distract oleh orang itu lagi gitu loh kak. Oke, jadi permasalahan ke distrik itu di organisasi gitu ya Mbak Zarima? Iya. Coba ada hal lain nggak yang ingin Mbak Zarima lakukan? Semisal Mbak Zarima ke distrik dengan orang itu. eh, Mungkin dengan menolak ya, tapi saya takut gitu loh, kayak dia kan atasan saya ya, jadi saya takut. Tapi sebenarnya saya tuh pengen menolak kayak eh, mungkin ya kayak ngasih jeda bentar ya kak, ini saya ngantar jalan dulu seperti itu sih kak. Oke, jadi Mbak Zarima ini sudah mempunyai angan-angan atau pikiran lah untuk melakukan penolakan tersebut. Iya ada kak. Bisa nggak kira-kira Mbak Zarima lakukan jika Mbak Zarima ini sudah kepentok dengan kedistrik hal seperti itu? Ya mungkin saya akan berani untuk mencobanya ya kak, soalnya kayak kalau saya turutin terus tuh takutnya nanti dia kayak seenaknya gitu loh sama saya. Tadi kan Mbak Zarima sempat bilang kalau Mbak Zarima sudah asertif, ingin asertif, lalu Mbak Zarima ingin membuat schedule, lalu Mbak Zarima langsung ingin mengerjakan revisi maupun tugas dari dosen, gitu kan ya Mbak Zarima. Kira-kira aku mau challenge nih Mbak Zarima sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Kira-kira Mbak Zarima berhasil gak dengan hal tersebut? Eh, saya mau coba yang 1 minggu dulu aja deh kak. Kenapa 1 minggu? Kenapa nggak 2 minggu? Ya karena ini kan masih mencoba ya, jadi saya saya pengen coba tapi saya tetap ada ketakutan kayak nanti kalau gagal gimana ya gitu. Jadi dicoba dulu dengan 1 minggu gitu. Oke, dengan berjalannya 1 minggu ini, apa nih yang ingin Mbak Zarima lakukan?
Yang pertama, saya tentunya nanti pulang dari sini saya ingin membuat schedule jadwal tentang diri saya seperti yang saya katakan tadi, misalkan di kampus itu maksimal sampai jam 4 dengan jadwal saya. Nah, terus habis itu istirahat. Nanti misalkan pukul berapa sampai berapa buat kerjain tugas-tugas, terus pukul berapa sampai berapa buat menghandle organisasi. Seperti itu, Kak. Lalu yang kedua, mungkin saya itu sih buat belajar menolak, kayak misalkan dia si pimpinan saya ini kayak ngebuburin saya akan sedikit menolak kayak enggak kak bentar ya, iya pasti saya kerjain tapi sebentar gitu, jadi kayak ada space buat diri saya sendiri gitu loh. Saya nggak menomorduakan tugas-tugas saya seperti itu kak. Oke, jadi itu adalah langkah-langkah yang baik ya Mbak Sarima menurut saya. Semisal nih, apakah dalam satu minggu itu Mbak Sarima itu selalu berkegiatan di organisasi Mbak Sarima? Kalau akhir-akhir ini iya kak, soalnya kan ini habis itu ya habis oprek, jadi kayak saya tuh harus notuleni satu-satu dari si per divisi-divisi itu kak, jadi kayak ya lumayan nguras energi saya sih, soalnya ya ini kan lagi hektik-hektiknya kuliah saya ya, dan ditambah dengan eh, organisasi ini opreknya itu baru kemarin itu, jadi kayak saya benar-benar nontonan si ini dan itu ada berapa divisi ya, 8 kayaknya, dan saya tuh harus ikut ke rapatnya si ketumnya itu loh kak, jadi kayak ya benar-benar bingung gitu loh kak saya. Oke, ada waktu nggak, ada kayak waktu senggang, free day gitu, hari yang dimana Mbak Sarima ini benar-benar nggak ngapa-ngapain dan Mbak Sarima benar-benar santai gitu? Biasanya itu sih Sabtu Minggu saya kayak kasih space buat diri saya sendiri gitu. Oke, Sabtu Minggu apa sih yang Mbak Sarima lakukan di waktu itu, Sabtu dan Minggu itu? Kalau biasanya sejauh ini yang saya lakukan itu kalau saya nggak pulang ke rumah saya ke kampung, kan di sini kebetulan saya ngekos ya. Ya kalau nggak gitu saya bersih-bersih kos kayak yang berantakan, tentunya barang-barang saya kan berantakan gitu, kadang kalau mau berangkat kampus buru-buru, nah itu saya merapikan yang berantakan itu kayak bersih-bersih luar, bersih-bersih kotoran-kotoran gitu sih kak yang saya lakukan. Jadi kayak saya berhenti dulu dengan semua tugas itu, lalu saya adakan waktu buat scroll TikTok seperti itu. Oke, jadi menurut Mbak Sarima Sabtu Minggu itu waktu yang tepat untuk Mbak Sarima istirahat. Iya, tapi ya biasanya yang belum bisa itu Sabtu, minggunya ya buat harus ngejar deadline lagi sih kak. Ada deadline. Iya. Jadi permasalahan itu muncul lagi di waktu Minggu. Iya. Kan Sabtu dan Minggu itu kan libur. Misal nih Mbak Sarima bener-bener lakukan Sabtu dan Minggu itu nggak ngapa-ngapain gitu. Menurut Mbak Sarima bisa nggak untuk minggunya, khusus minggunya itu? Maksudnya minggunya itu benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, nggak usah ngejar deadline gitu. Ya mungkin ya dengan saya berhasil menerapkan apa yang saya inginkan, yang saya jadwalkan tadi dengan rencana-rencana saya mungkin bisa sih kak. Soalnya kan pastinya tugas terselesaikan di jadwal-jadwal saya tadi gitu. Jadi minggu kayak udah free, nggak ada ngejar-ngejar lagi seperti itu. Oke, dalam satu minggu Mbak Zarima mungkin ada nggak sih kayak pembagian-pembagian waktu, misal 1 sampai 2 hari aku ngelakuin ini, 2 sampai 3 hari aku ngelakuin ini gitu, ada nggak, punya pikiran seperti itu nggak? Iya ada, sebelumnya juga ada, tapi tetap kalau itu belum terjalani aja. Jadi kan Mbak Zarima bilang kalau ingin men-challenge Mbak Zarima sendiri, di waktu satu minggu itu Mbak Zarima akan berhasil melakukan apa yang ingin, goals Mbak Zarima yang ingin lakukan. Iya. Kira-kira kapan nih Mbak Zarima bisa lakukan? Eh, Kayaknya setelah konseling ini sih kak. Nanti kalau saya merasa nggak berhasil, saya akan temui kakak lagi pastinya. Kalau saya berhasil, saya ya tetap konsul ke kakak, tapi nggak terkait kendala-kendala saya gitu.
Oke, pasti eh, itu adalah hal yang Mbak Zarima lakukan itu udah sangat Mbak Zarima usahakan. Gak apa-apa kalau emang misal Mbak Zarima, aduh aku capek, aku pengen ini, pengen itu, dan minggu aku pengen ngejar deadline lagi, nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kan bertahap gitu ya Mbak Zarima. Pasti ada di awal-awal pasti Mbak Zarima ke distract dengan hal-hal lain. Tapi Mbak Zarima coba deh kembali ingat-ingat apa yang ingin Mbak Zarima lakukan, apa yang ingin Mbak Zarima eh, tujuan Mbak Zarima itu sebenarnya apa sih? Ya, tujuan saya tentunya ya saya ingin seperti dulu lagi sih Kak, kayak nilai-nilai saya bisa bagus, bisa membanggakan orang tua saya ya. Terutama ya sebenarnya semua ini ya buat orang tua saya, kayak mereka kan udah susah payah buat nyokolin saya gitu, jadi ya tetap hasil saya tetap saya buat mereka. Oke. Jadi coba deh Mbak Zarima ingat-ingat kayak setiap apapun yang Mbak Zarima lakukan, ingat-ingat balik ingat-ingat ke orang tua. Kayak seperti Mbak Zarima. Jadi pilihan-pilihan atau tujuan-tujuan Mbak Zarima ini semoga Mbak Zarima bisa lakukan. Oke, jadi dari tadi kita kan bicara soal motivasi belajar Mbak Zarima yang turun. Tapi Mbak Zarima juga sudah punya tujuan sendiri nih sebenarnya. Kalau Mbak Zarima tuh pengen eh, membanggakan orang tua, Mbak Zarima pengen membagi waktu yang rata gitu kan. Mbak Zarima pengen kembali lagi eh, semangat untuk mengerjakan tugas lagi dengan langkah-langkah kecil seperti Mbak Zarima membuat schedule, Mbak Zarima membagi waktu antara organisasi dan kuliah, dan Mbak Zarima langsung merevisi tugas-tugas dari dosen, dan Mbak Zarima juga ingin men-challenge diri Mbak Zarima satu minggu untuk melakukan hal tersebut. Lalu Mbak Zarima ingin free kan Sabtu dan Minggu itu untuk gak ngapa-ngapain gitu ya Mbak Zarima. Oke, semoga Mbak Zarima ini bisa terapkan lagi untuk kedepannya, dan mungkin Mbak Zarima tadi kan bilang kalau setelah ini Mbak Zarima langsung ingin terapkan. Mungkin dicoba ke hal-hal yang kecil dulu kayak membuat schedule gitu ya Mbak Zarima. Oke. Eh, Sesi konseling kali ini kita bisa cukupkan. Apakah Mbak Zarima ingin untuk mengutarakan lagi? Saya rasa sudah cukup sih Kak, mungkin nanti kalau saya merasa kurang saya akan hubungi Kakak lagi. Oke, jadi sesi konseling kali ini kita bisa cukupkan. Mungkin untuk kedepannya Mbak Zarima bisa chat saya aja untuk perkembangannya itu bagaimana, gitu ya Mbak Zarima. Dan kita bisa jadwalkan lagi untuk minggu depan gitu ya. Ya baik Kak. Terima kasih ya Kak sudah mendengarkan cerita saya dan sudah membantu saya dalam konseling kita kali ini. Oke, terima kasih kembali Mbak Zarima. Semoga bermanfaat untuk sesi